Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita hari ini diwarnai oleh atmosfer tentang gelar-gelaran atau sebut-sebutan atau apalah istilahnya. Yang jelas ada predikat, ada julukan, ada macam-macam. Dan kalau kita lihat misalnya pada konteks kehidupan Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang sejak kecil memang selalu menjaga kejujuran. Dan karena itu masyarakat Quraisy sangat mempercayai Muhammad sebagai orang yang layak untuk mendapatkan amanah. Dan karena semakin hari sifat amanahnya ini semakin kuat, maka masyarakat sekitar menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan julukan itu tentu saja melalui sebuah proses di mana dalam waktu, kemudian intensitas, frekuensi, sampai kepada siapapun yang ditemui, selalu yang ditemukan oleh orang adalah kejujuran atau amanah. Sehingga ketika satu orang dengan orang yang lain ketemu, mereka berdiskusi tentang Nabi Muhammad, maka kata mereka yang paling kuat adalah dia orang yang terpercaya. Demikian juga ketika kita melihat di dalam Al-Quran, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu predikat kepada Fir'aun sebagai orang yang melampaui batas. Idhab ila Fir'auna, berangkatlah kamu kepada Fir'aun yang innahu kana togo, bahwa dia melampaui batas. Dan apa yang menyebabkan kemudian predikat itu disematkan kepada seorang Fir'aun tidak lain adalah perilakunya, kebijakannya, dan segala hal yang kemudian menjadi bagian dari cerita selama sepak terjang hidup Fir'aun itu sendiri. Jadi sahabat kalian yang berbahagia, gelar, julukan, sebutan, apakah itu berupa kebaikan atau sebaliknya, tentu diawali oleh sebuah fakta-fakta kecil yang berulang dan terus-menerus semakin hari semakin kuat. Demikian juga kalau kita bicara bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta itu kita sebut sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Karena memang fakta sejarahnya dua orang inilah yang mewakili bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka disebutlah sebagai Bapak Proklamator atau pahlawan proklamasi. Nah, lebih jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan predikat Rasulullah itu sebagai hulukun azim, orang yang berakhlak mulia. Dan karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti, mengenal, mengikuti, menapaktilasi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dalam konteks kebijakan, dalam konteks musyawarah, di dalam bercanda saja Rasulullah adalah orang yang sangat menjaga diri dari berkata yang tidak seharusnya, tidak tepat, apalagi tidak benar. Dengan demikian, secara garis besar kita dapat tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kita ini akan dikenal sebagai apa, disebut bagaimana oleh orang, oleh Tuhan bahkan, itu tidak lain karena apa yang kemudian tampak, dilihat, dan dirasakan. Seorang A, dia adalah orang yang sangat tulus membantu sesama. Seorang B, dia adalah orang yang sangat peduli kepada sesama. Bahkan suatu saat Rasulullah memberikan petunjuk kepada beberapa sahabat yang sedang berhimpun bersama beliau ketika itu, dan lewat seorang anak muda, dan dikatakan itulah penghuni surga. Dan ternyata ketika dicek, dia adalah orang yang tidak pernah ada dendam
di dalam hatinya. Kita hari ini harus melihat fakta-fakta seperti ini sebagai sebuah energi untuk menjadi haluan kita di dalam berinteraksi dan membangun bangsa kita. Kalau memang ada sebuah hal keliru, salah, dan kemudian predikat itu sampai pada diri kita, langkah yang bijak adalah dengan mengoreksi, melakukan muhasabah, sehingga semakin hari kita akan semakin baik. Saya pernah melihat seorang YouTuber, kalau tidak salah namanya Jaya Setiabudi. Dia bercerita ketika itu, dia ada satu jenis hal yang dia tidak suka pada sesuatu itu, dan karena dia tidak suka, kemudian dia melihat bahwa begini. Pulang dari pekerjaan, dia datang ke mes temannya dan dia katakan apa yang dia keluhkan itu. Dan temannya ini mengatakan kira-kira seperti ini, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah sukses kalau kamu terlalu banyak alasan. Dan kalau kamu masih seperti itu, maksimal kamu akan menjadi orang nomor 2. Ketika mendengar kalimat itu, dia sangat marah. Bahkan dia pulang meninggalkan mes temannya itu dengan membanting daun pintu. Tapi kemudian di sana dia tidak bisa tidur, hingga terjadi proses pertarungan di dalam dirinya, dan dia memilih untuk memperbaiki diri. Dia berjanji dia akan memperbaiki diri, dia akan berusaha mengerti, dia akan berusaha untuk belajar, dia akan memahami, hingga kemudian dia bisa menjadi orang yang berhasil hari ini. Dengan demikian maka kritik pedas, julukan yang kemudian mungkin kita tidak suka, tapi itu baik untuk kemudian membantu kita melakukan sebuah koreksi, sikap bijak menerima untuk kemudian lahir sebuah perubahan, adalah langkah yang paling tepat. Karena menyalahkan orang lain adalah gerbang untuk kita sulit mentas dari kebodohan dan kerugian yang berujung penyesalan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.